mengambil zakat nasional. Di hadapan kita sekarang alhamdulillah Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlis sudah ada di tengah kita. Nanti beliau akan menyampaikan terkait sosialisasi program Basnas untuk kesejahteraan umat berbasis masjid. Mudah-mudahan di samping pengetahuan yang akan disampaikan, sekaligus mungkin juga nanti akan memberi gambaran konkret apa bentuk nyata bantuan dari Basnas ini untuk kegiatan masjid. Untuk itu dengan hormat kami persilakan kepada Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika liyakunu minal muhtadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail tuba liman futihat ala yadayhi mafatihul khair wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna ma'ahum wahdina kama hadaitahum bi rahmatika ya rahman ya rahim ya dzal jalali wal ikram wa bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Yoga Hardaya SHMH, dan lebih utama lagi kepada pengurus takmir Masjid Al-Akbar. Al-Akbar ini artinya yang besar. Kalau saya mengartikan yang besar manfaatnya, manfaat untuk jamaahnya, manfaat untuk warga sekitarnya, dan syukur nanti bisa menjadi pilot proyek atau contohan bagi masjid-masjid yang lain, sehingga manfaatnya masjid ini betul-betul akbar, besar, tidak hanya untuk lingkungannya, untuk masjid-masjid yang mengikuti jejaknya di seluruh daerah Klaten. Allahumma amin. Dan juga kepada masyarakat khususnya yang mendukung program yang sangat mulia ini, baik Bapak maupun Ibu, baik donatur maupun yang berinfak sesuai kemampuan, sehingga bisa mewujudkan ambulan yang tadi sangat bermanfaat. Hampir setiap hari tidak pernah berhenti kegiatannya, dan juga yang telah menggratiskan tabung oksigen untuk kepentingan masyarakat yang tadi sangat-sangat berguna, bermanfaat, terutama di saat ada orang yang sedang sakit yang sangat butuhkannya, bahkan di saat nazak, di saat sakaratul maut bisa meringankan rasa sakitnya. Ini yang dimaksud dengan Al-Akbar, artinya sangat bermanfaat. Semoga ke depan lebih bisa maju lagi dan tidak hanya memiliki ambulan dan tabung, tapi memiliki sarana-sarana kebutuhan masyarakat yang lain, sehingga Al-Akbar betul-betul akbar, betul-betul besar manfaatnya. Allahumma amin. Tadi Bapak Ismail mensikir ayat 18 surat At-Taubah yang isinya yang
firman itu adalah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang betul-betul bisa memakmurkan masjid hanya, di sini ada hanya, karena ada innama, hanya mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi kalau tidak ada iman, tidak ada yakin adanya hari pembalasan, tidak mungkin mau peduli memakmurkan masjid. Karena secara sekilas oposit manfaatnya. Tapi kalau orang beriman, dia punya kepentingan untuk bagaimana imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis ada sekelompok orang yang nanti tidak terkena panasnya padang mahsyar. Siapa mereka? Yaitu orang yang selalu memakmurkan masjid. Bagi orang yang tidak pernah memakmurkan masjid, tidak akan tergolong orang yang bebas dari panasnya padang mahsyar. Ini kalau tidak yakin dengan adanya padang mahsyar, ya tidak mau tahu terhadap kriteria seperti itu. Di samping mengimani adanya Allah dan hari kiamat, wa aqamas shalah, juga mendirikan sholat. Karena memang ada orang yang merbot itu istilahnya yang tukang bersih-bersih, tapi tidak sholat. Apakah ada? Ada di Jawa Timur, tidak saya sebutkan Masinan, ada, tapi fitnah. Ada tukang bersih-bersih masjid tapi tidak sholat. Sampai saya tidak percaya, Pak, jangan betul percaya ikut yang tinggal. Itu makin naik wayai komat, makin temu-temu nempel, mengundak-undak. Ternyata betul, itu memang tidak sholat. Nah ini berarti dia kepentingannya apa untuk sebagai petugas merbot atau resi-resi? Ya memang mungkin ada kepentingan duniawi, hanya kepentingan sesaat. Jadi sekali lagi kalau memang tidak punya iman, tidak mungkin bisa memakmurkan sholat dalam keadaan sholat. Sementara sholat sendiri adalah as-sholatu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Sholat itu adalah definisi secara bahasa adalah perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbir, yaitu mengagungkan Allah. Artinya apa? Mandiri, tidak lagi ada kepentingan kecuali kepada yang maha segala-galanya. Kemudian wa muftatamatun bitaslim. Salat itu diawali dengan takbir, artinya hanya kepada Allah, dan juga diakhiri dengan salam. Salam itu artinya apa? Ingin sekitarnya sejahtera. Jadi jangan dikira salat itu hanya urusan kepentingan ubudiyah semata, tapi sekaligus juga berdimensi sosial. Maka tidak berarti salat dalam arti sesungguhnya sebelum dia juga ada keinginan untuk mensejahterakan kanan kirinya. Jadi maka tadi Pak Abdul Bupati tanya dengan saya, Pak Kiai, kira-kira masjid yang lain apa ada seperti ini? Saya belum melihat yang betul-betul berusaha mewujudkan bagaimana dengan kegiatan ini menjadikan masyarakatnya terpola untuk bagaimana supaya uangnya ini tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk yang lain. Potensinya bukan untuk dirinya, kemampuannya, tapi juga untuk orang lain. Nah inilah arti daripada sholat dalam arti sesungguhnya, di samping dimensi vertikal juga berdimensi sosial. Wa muftatamatun bitaslim. Jadi seharusnya kita tidak boleh hanya sholat kemudian berhenti dan kita hanya ngurus diri sendiri. Itu belum sholat dalam arti sesungguhnya. Namanya sholat juga di samping juga beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, dan tidak ada takut kecuali kepada Allah, tapi juga berusaha bagaimana kanan kiri masjid ini betul-betul sejahtera. Halo, bisa diterima? Nah, berarti Masjid Al-Akbar betul-betul menyesuaikan dengan fungsi sholat dalam arti sesungguhnya. Wa atas zakat, dan kemudian dengan adanya sholat itu artinya berdimensi sosial, kemudian juga menunaikan zakat. Di Klaten ini ada Basnas, yang mana Basnas tadi sudah disinggung oleh Bapak Wakil Bupati adalah merupakan lembaga pemerintah yang non struktural. Itu ditugasi khusus untuk mengumpulkan dana-dana zakat dari masyarakat, baik zakat dalam arti yang wajib maupun yang sunat, infak dan sedekah.
Tapi saya di Kerakam ini belum semuanya mau berzakat. Dibanding dengan daerah lain masih jauh. Terlebih yaitu kalau di Karanganyar itu sekarang sudah mengumpulkan dana zakat 22 M setahun. Sementara Klaten baru 6 M. Padahal potensi ASN-nya lebih banyak. Mestinya kita ini sudah bisa sampai 30 M setahun. Tapi saya baru 6 M. Karenanya saya ingin menyentuh Pak Wakil Bupati. Karena ini rata-rata tergantung pemerintahnya. Kami belum lama mengikuti Rakornas tingkat nasional, seluruh Basnas se-Indonesia itu dihadirkan dan disuruh melaporkan kondisi zakatnya masing-masing. Yang melaporkan rata-rata karena kami belum dipihaki penuh oleh Pemda, karena bupatinya dan wakil bupatinya belum sepenuhnya mendukung. Kata mereka begitu. Tapi kalau saya tidak berani mengatakan itu. Oke, adalah wakil. Jadi betul, karena ASN itu kalau tidak ada dukungan sepenuhnya, kalau tidak ada aturan mewajibkan, mereka ya yang penting tersetor gitu ya. Mohon maaf Pak Bupati, betul-betul banyak dari dinas ini yang mestinya itu orang zakat itu kan kalau sudah wajib zakat artinya sudah memperoleh gaji setiap bulannya sekitar 6.500.000. Itu mestinya zakatnya itu adalah 150.000, tapi baru sekitar 20.000. Ya panas-panas gitu lah. Wah ini, maka saya ini semangat saya data ini sekaligus nanti tak matur wakil bupati saya baik. Jadi rata-rata mereka ketika mengeluh dalam Rakornas itu karena apa? Karena mereka merasakan peran daripada bupati dalam hal ini belum maksimal. Sementara kalau di Karanganyar, ini sebagai contoh konkret, Karanganyar itu bisa memperoleh 22 M setiap setahun, sementara Klaten baru 6 M. Itu karena mereka itu setiap bulan diadakan rapor dengan seluruh dinas yang ada, kemudian dibacakan. Dinas kesehatan misalnya dapat sekian, semua disebut, sehingga mereka yang belum maksimal merasa malu ketika dibacakan laporan-laporan itu oleh bupati. Langsung kan, akhirnya bulan berikutnya mereka betul-betul kemajuannya luar biasa. Untuk itu kami kalau boleh saya mohon kepada Bapak Wakil Bupati, dan saya sebenarnya sudah sampaikan kepada Bupati, tapi Bupati ketika saya sampaikan begini, waduh dibanding-banding dia situasi. Bukan banding-banding Bu, saya itu ingin menyampaikan perbandingan sehingga bisa dijadikan bahan bagaimana supaya polisi-polisi atau kebijakan Klaten ini betul-betul bisa real dan bisa mengikuti jejak apa yang dialami oleh Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo dan Sragen. Ini. Sedangkan perolehan itu tidak lain adalah kembali kepada masyarakat. Jadi zakat itu adalah yang diuntungkan dua. Muzaki, orang yang berzakat ini adalah betul-betul terselamatkan dari kewajiban. Karena kalau tidak ada zakat mungkin mereka tidak berzakat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada pemerintah di mana menerbitkan aturan yaitu Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat tahun 2011 nomor 23. Ini betul-betul menguntungkan bagi para muzaki. Sehingga muzaki yang tadinya kesulitan akan menentukan zakat kemana, dengan adanya Basnas mereka betul-betul terpihaki. Ini jadi menyelamatkan para muzaki. Mereka yang betul-betul sudah berbuat zakat. Tapi sayang belum semuanya punya kesadaran itu. Sehingga ini perlu adanya satu tekanan khusus dari Bupati yang dalam hal ini juga Wakil Bupati, bagaimana nanti betul-betul ada surat edaran mewajibkan atau peraturan pemerintah yang itu mewajibkan, bukan seperti selama ini masih sukarela, sukacita. Jadi kalau ikhlas ya monggo, kalau enggak apa-apa gitu. Mungkin Bupati tidak ingin dikatakan memaksa. Padahal Al-Quran mengatakan khudh min amwalihim, ambillah. Jadi kita berkewajiban mengambil bagi mereka yang sudah berwajib zakat. Seandainya betul-betul terlaksana aturan main di Klaten ini tidak hanya 6 M, tapi bisa 30 M. 30 M. Kalau 30 M kira-kira insya Allah yang rumahnya tidak layak huni dan
betul-betul dalam keadaan di bawah garis kemiskinan, sudah tidak ada lagi, karena dengan itu akan terpiah ismat. Bahkan walaupun hanya 6 M, bahasanya sudah banyak melakukan kegiatan sosial. Salah satunya adalah hitanan masal, membantu rumah tidak layak huni, yang mereka juga melakukan, tapi bahasanya juga melakukan. Kemudian beberapa hari lagi insya Allah kami juga akan mengadakan Basnas Mantu. Ini perlu disampaikan bahasanya di Klaten banyak orang masyarakat, sehingga ketika mereka itu membuka jasa laundry, masyarakat menjadi yakin dan menjadi ada daya tarik tersendiri bagi mereka. Karena apa? Betul-betul dilaksanakan pelatihan yang betul-betul profesional dan sekaligus Islami. Dan banyak lagi. Untuk itu kepada masyarakat Akbar sini, khususnya masjid, kalau ada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan bantuan, silakan melalui masjid untuk mengajukan atau menyampaikan ajuan atau proposal kepada Basnas. Nanti oleh Basnas akan diverifikasi ini betul-betul layak atau tidak, sesuai dengan asnaf atau tidak. Kalau mau sesuai, nanti kita lihat. Nah, tapi tentu administrasinya harus jelas, karena kami harus bertanggung jawab kepada KAP, ya, komite. Itu kita harus, kalau tidak nanti kita dipersalahkan. Untuk itu, di samping kami selalu membuka pintu, tapi juga harus ada administrasi. Untuk itu pihak takmir yang memihai dalam supaya tidak salah-salah di dalam kami mengurus. Karena ini harta masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada masyarakat, tapi KAP dan sekaligus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakhsha illallah, kalau sudah begitu, walam yakhsha illallah, kita tidak akan lagi bergantung kecuali kepada Allah. Kita tidak lagi khawatir karena sudah tahu semuanya. Kewajiban masyarakat yang mampu itu apa? Sudah tahu, sehingga tidak perlu takut, tidak perlu minta-minta. Karena apa? Yang berkemampuan, merasa berkewajiban untuk menyampaikan dana zakatnya. Sedangkan yang belum zakat karena belum sesuai dengan aturan Islam, tapi dia ingin menjadikan orang terhormat, dia melakukan infak sedekahnya, sehingga orang miskin tidak lagi takut. Karena apa? Yang kaya-kaya sudah tahu aturannya, sudah tahu kewajibannya. Itu yang sebenarnya yang harus kita sadar. Kemarin Pak Mahfud MD ketika menutup kegiatan Rakornas di Jakarta itu, beliau mensitir doa Nabi, yaitu Nabi pernah berdoa yang ini jarang diikuti oleh jamaahnya, oleh kita semuanya, yaitu Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin, wa hsyurni ma'al masakin, dan kumpulkan aku beserta kelompok-kelompok yang miskin. Ini hadis Nabi, doa Nabi. Pernahkah Bapak Ibu mengamalkan atau berdoa seperti ini? Halo. Nabi betul-betul ada hadis yang menyatakan Nabi pernah betul-betul berdoa, ya Allah miskin, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti di akhirat bersama-sama kelompok orang miskin. Ini doa Nabi betul. Saya telusuri kemana-mana, betul ada. Apakah saya bertanya, jamaah Al-Akbar ini pernah nggak membaca doa seperti ini? Tidak ya. Saya juga bertanya-tanya. Padahal dalam hadis yang lain memang berdoa Allahumma ya Allah aku ingin menjadi kaya. Tapi kok di sisi lain Nabi berdoa seperti itu? Nah, ternyata saya telusuri dari berbagai hadis, ternyata dikatakan Nabi itu berdoa seperti itu supaya selalu merasa miskin kepada Allah. Karena orang itu kalau merasa cukup tidak lagi mau berdoa biasanya. Mohon maaf Bapak Ibu, nek jenengan pas duit-duit, kalau orang duit itu biasanya dongane doa putih biasanya. Pas duit akeh apa donga biasanya. Nek pas ada duit dongane doa. Lah ini maksudnya Nabi ingin miskin dalam arti butuh kepada Allah, tapi tidak butuh kepada manusia. Kenapa? Allah Maha Kaya, sedangkan manusia itu tidak punya apa-apa. Sehingga kita salah kalau kita berharap kepada manusia. Tetapi manusia seharusnya sebelum diminta sudah tahu. Karena apa? Karena ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Mas Edi berkata, ini artinya apa? Pemimpin itu harus siap miskin. Karena Nabi memimpin. Kenapa doa seperti itu? Berarti apa? Pemimpin harus siap miskin. Tapi rakyatnya jangan sampai ada yang miskin, gitu loh maksudnya itu. Nah, jangan dibalik. Masyarakatnya kalau miskin sementara pejabatnya halo. Nah,
ini kelihatannya menarik di dalam. Sehingga ketika beliau selesai, panitianya cerdas. Siapa pidato yang sangat menarik dan berkesan daripada Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam? Apa? Yaitu pejabatnya siap miskin, tapi pertanyaan jangan sampai miskin katanya. Baru dikasih hadiah. Ini barangkali sedikit berkelakar, tapi ada sentuhan-sentuhan yang sangat mendasar. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau sudah begitu, semua rakyatnya, semua masyarakat, semua umat Islam, baik yang miskin maupun yang kaya, pemerintah maupun rakyat, semuanya tidak lagi dipersalahkan, tapi semuanya minal muhtadin, semuanya mendapat petunjuk. Karena apa? Tahu tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga rakyat tidak perlu minta. Kenapa? Yang kaya sudah tahu dan sadar kewajiban. Ini yang harus maka dikatakan apa itu kriteria masyarakat maju? Masyarakat maju adalah yang kaya tahu kewajiban, yang miskin tidak lagi berharap. Ya, jadi yang miskin tidak lagi berharap. Kenapa? Karena sudah didoktrin oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi untuk tidak berharap kecuali pada Allah. Sedangkan yang kaya merasa berkewajiban karena juga berharap kepada Allah. Dan dia sadar bahwasanya kekayaan itu adalah merupakan titipan. Berdo titipan, pangkat sampiran, nyawa gajuan, bojo sisihan, anak momongan. Karena menyadari harta adalah titipan, maka ketika untuk dirinya sudah cukup, dia melihat kanan kirinya tidak mampu, itu titipan. Nyoba titipanmu dititipkan aku, nyoba. Apakah sudah seperti itu kita semuanya yang kaya-kaya? Mungkin berangkat dari Akbar, menyadarkan semuanya. Akhirnya kemudian merasa bertanggung jawab atas kondisi masyarakat sekitarnya. Allahumma amin. Jadi kami nanti bisa dikembangkan melalui dialog. Jadi kami akan menegaskan Basnas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang ditugasi khusus untuk menghimpun, mengumpulkan zakat bagi mereka yang berkewajiban zakat, infak sedekah bagi mereka yang ingin berbuat kebaikan walaupun belum berkewajiban, kemudian disalurkan, kemudian ditasarrufkan kepada mereka yang berhak, yaitu para fakir miskin. Ini kalau zakat ini betul-betul efektif, betul-betul dilaksanakan, luar biasa, tidak ada lagi orang miskin, insya Allah. Dan kami berharap telaten tidak hanya 6 miliar setiap tahun, tetapi 30 miliar setiap tahun, sehingga betul-betul berdaya masyarakat. Semoga melalui Pak Wakil Bupati keinginan dan cita-cita bersama akan terwujud. Allahumma amin. Allahumma amin. Yang kedua adalah kita ini sebagai kesimpulan, kita ini sebagai umat Islam tidak harus peduli. Kalau tidak peduli, ya tadi loh, sholatnya hanya kepada Allah, tapi tidak melihat kanan kiri. Ini belum sholat dalam hati sesungguhnya, baru sholat untuk Allah saja, bukan sholat untuk kesejahteraan umat. Maka barangkali nanti bisa kita pamerkan kegiatan Al-Akbar ini ya, Pak Bupati, nanti kalau kita ajang sana ke daerah-daerah, bisa kita pamerkan kepada masing-masing yang lain supaya betul-betul bagaimana ada kegiatan usaha untuk mensejahterakan. Tadi saya tanya dengan ketua takmirnya bahwasanya ini dana dari masyarakat, kemudian kalau nanti ada kegiatan seperti ini, kemudian siapa yang biasa membuat makan-makan ini, kemudian oleh takmir dibeli. Nah, sehingga itu berkelanjutan, sehingga mereka yang kecil, kok telo enak mungkin. Misalkan saya tadi makan telo enak banget karena non kolesterol. Nah, makan seperti ini kalau dirasakan loh kok enak, sih dari sopo. Ketika kita adakan acara-acara khusus, tak dorongi. Ini bisa berkaitan nanti. Ketika ini, nah inilah yang maksudnya pemberdayaan ekonomi umat. Lebih-lebih kalau seperti saya ini, loh, ini namanya apa? Tahu gibal. Nah, nanti kalau saya tahu gibal rezeki enak banget. Nah, kemudian orang Jabar datang ke sini khusus untuk membeli. Ini misal. Jadi saya yakin lah kegiatan seperti ini akan viral.
akan berkepanjangan dan juga akan bisa membudaya dan bisa menjadikan pemasaran tersendiri, marketing tersendiri. Nah, inilah namanya saling tolong menolong dari semua sisi, baik dari sisi kemanusiaan maupun sisi ekonomi. Dan ini luar biasa kalau betul-betul bisa berhasil dengan baik. Dua poin ini yang ingin kami tegaskan. Semoga ke depan ini semuanya bergantung kepada jamaahnya. Kalau semuanya mendukung, insya Allah semakin maju. Dan insya Allah kalau semakin maju diikuti oleh masing-masing jamaah. Tapi kalau jamaahnya tidak mendukung, ya macet. Allahumma mau bilang macet kok amin, bilang kembali. Lalu yang terakhir Nabi bersabda, tuba liman futihat ala yadayhi abwabul khair. Berbahagialah orang yang tangannya menjadi pintu-pintu kebaikan. Berbahagialah urip pisan, dia bisa menjadikan pintu kebaikan banyak orang. Melalui kegiatan ini banyak orang diuntungkan. Berbahagialah orang yang seperti ini. Tapi sebaliknya, wa wailun liman futihat ala yadayhi abwabul syarr. Celaka orang yang tangannya menjadi pintu-pintu keburukan. Dia punya polisi, tapi polisinya menyengsarakan umat. Polisinya bisa merugikan umat. Polisinya bisa mencelakakan umat. Ini celaka. Sebaliknya, bahagia orang yang tangannya menjadi pintu-pintu kebaikan. Karenanya mari hidup sekali menjadilah kita sebagai orang yang berbahagia. Karena tangan kita menjadi pintu-pintu kebaikan bagi banyak orang. Amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.